Namaku Ratno. Di rumah ini, aku adalah seorang nahkoda yang tak pernah memegang kemudi. Apapun yang dikatakan istriku, Solihah, bagiku adalah titah yang tak terbantah. Iya bu, benar bu, atau terserah ibu saja, sudah menjadi kosakata harian yang keluar dari mulutku. Aku mengalah bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya bahwa kedamaian rumah tangga adalah segalanya. Meski terkadang di balik kepatuhanku, ada bagian dari jiwaku sebagai lelaki yang merasa kosong. Namun kekosongan itu mulai terusik sejak kehadiran Wati, sahabat karib Solihah yang kini sering berkunjung ke rumah. Sore itu Solihah sedang sibuk di dapur menyiapkan arisan. Aku duduk di ruang tamu, mencoba memperbaiki kipas angin yang mati, ketika Wati datang mengenakan baju senam ketat yang tampak terlalu berani untuk bertamu ke rumah seorang sahabat. Mas Raba rajin banget sih. Coba suamiku kayak Mas Ratno, pasti aku betah di rumah, ucap Wati sambil duduk di sofa tepat di sampingku. Wangi parfumnya sangat menyengat. Aroma melati yang tajam sangat berbeda dengan aroma bawang yang selalu melekat pada Solihah. Wati sengaja mendekat, pura-pura ingin melihat apa yang sedang kukerjakan. Bahunya yang berkeringat tipis menyentuh lenganku, sebuah kontak fisik yang seharusnya kuhindari, namun entah mengapa membuat tanganku gemetar. Iya Mbak Wati, ini cuma kipas rusak, jawabku dengan suara rendah, tetap menunduk agar tidak menatap matanya yang tampak lapar. Mas Ratno itu terlalu baik. Solihah itu beruntung, tapi kayaknya dia nggak sadar punya berlian di rumah. Kalau aku jadi Solihah, Mas nggak akan aku biarin kerja sendirian begini, bisiknya. Suaranya serak-serak basah, tepat di telingaku. Tiba-tiba dari dapur, Solihah berteriak dengan nada ketus. Mas, itu kipas udah bener belum? Jangan malah bengong. Wati, masuk sini bantuin aku, jangan malah gangguin suamiku. Aku hanya bisa menghela nafas. Iya bu, sebentar lagi bener. Wati berdiri, namun sebelum ia melangkah ke dapur, ia sempat meremas pelan bahuku dan memberikan kedipan yang sangat intim. Sabar ya mas sayang, bisiknya nyaris tak terdengar. Di saat itulah, aku menyadari bahwa Wati tidak hanya datang sebagai tamu, dia datang sebagai pemangsa yang tahu betul di mana letak luka di hatiku. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa kepatuhanku pada Solihah mulai terasa seperti penjara yang kuncinya dipegang oleh Wati. Siang itu, rumah terasa sangat sunyi setelah Solihah pergi ke pasar dengan sepeda motornya. Aku sendirian, atau setidaknya begitulah pikiranku. Namun ternyata Wati masih di sini. Dia beralasan ingin menumpang mandi karena gerah setelah membantu Solihah tadi pagi. Aku mencoba tetap sibuk di ruang tengah, namun suara gemericik air dari kamar mandi seolah-olah menjadi pukulan palu yang menghantam pertahananku. Aku teringat bagaimana Solihah selalu membentakku, meremehkan setiap usahaku, seolah-olah pengabdianku selama ini tidak ada harganya. Tiba-tiba, suara Wati memanggil dari balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Mas Ratno, tolong mas. Aduh, aku ceroboh banget. Aku melangkah mendekat dengan ragu. Ada apa Mbak Wati? Handukku ketinggalan di atas mesin cuci di luar mas. Tolong ambilin, aku nggak bisa keluar. Pakaianku sudah basah semua. Suaranya terdengar penuh dengan nada yang pelan. Aku mengambil handuk itu dengan tangan yang mulai gemetar. Logikaku berkata untuk meletakkannya saja di gagang pintu dan pergi. Tapi ada suara lain di dalam kepalaku. Suara yang mengatakan bahwa aku juga berhak untuk merasa diinginkan. Ini bukan salahku, bukan salah Wati. Ini adalah hak asasi setiap jiwa untuk mencari sedikit kehangatan saat rumahnya sendiri terasa beku. Aku mendekat ke pintu yang terbuka sedikit itu. Tanganku menjulurkan handuk ke dalam. Namun bukannya mengambil handuk, tangan Wati yang masih basah dan hangat justru menarik pergelangan tanganku dengan kuat. Mas, masuk sebentar. Resleting belakang bajuku macet karena basah. Aku nggak bisa buka, bisiknya. Aku terseret masuk ke dalam ruang sempit yang lembab itu. Aroma sabun mawar dan uap air hangat memenuhi udara. Di sana, Wati berdiri dengan pakaian yang melekat erat di tubuhnya, menonjolkan setiap jengkal keindahan yang selama ini tersembunyi.
Dia menatapku dengan mata yang penuh damba, seolah-olah aku adalah pria paling berharga di dunia ini. "Mbah, jangan begini, nanti Solihah pulang," ucapku. Namun suaraku sendiri terdengar sangat lemah, tanpa ada keyakinan untuk menolak. "Solihah nggak akan tahu, Mas. Dia terlalu sibuk menyalahkanmu, sampai dia nggak sadar kalau suaminya ini adalah lelaki yang sangat gagah," bisik Wati sambil menempelkan jemarinya yang dingin ke dadaku. "Kamu berhak bahagia, Mas Ratno. Kamu berhak merasa dicintai." Di bawah guyuran sisa air dari keran, pertahananku sebagai suami yang penurut runtuh total. Aku menarik nafas dalam, menghirup aroma tubuh Wati yang begitu memabukkan. Jika mencintai dan dihargai adalah sebuah kesalahan, maka siang ini aku memilih untuk menjadi orang yang paling bersalah. Uap panas di dalam kamar mandi yang sempit itu seakan mengunci kami dalam dunia yang berbeda. Aku bisa merasakan detak jantungku beradu teras dengan suara tetesan air dari keran yang belum tertutup rapat. Wati masih memegang pergelangan tanganku. Matanya menatapku dengan tatapan yang seolah menelanjangi seluruh rasa haus yang kupendam selama ini. Aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Ketika tangannya yang halus mulai meraba dadaku, menelusuri setiap garis otot di balik kemeja kerjaku yang mulai lembab, aku merasa seperti pria yang baru saja menemukan air di tengah gurun pasir. "Mas Ratno, kamu itu lelaki hebat," bisiknya. Suaranya parau, nyaris habis. "Jangan biarkan dirimu terus-menerus diinjak. Sini, rasakan betapa aku sangat memujamu." Wati menarikku lebih dekat hingga tak ada lagi jarak di antara kami. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang hanya terbalut kain tipis yang basah. Wangi sabun mawarnya kini bercampur dengan aroma gairah yang menyesakkan dada. Saat aku mulai membalas dekapannya, saat tanganku mulai berani membelai punggungnya yang licin, tiba-tiba Jit. Suara deru mesin motor Solihah terdengar berhenti tepat di depan pagar. Suara standar motor yang dikibaskan menghantam lantai semen terdengar seperti lonceng kematian bagi kami berdua. Aku dan Wati tersentak. Mata kami bertemu dalam kepanikan yang luar biasa. Ketakutan akan amukan Solihah seketika menyiram api yang tadi sempat berkobar. "Mas, Solihah pulang," bisik Wati dengan wajah pucat. Tangannya gemeter hebat saat mencoba merapikan pakaian yang berantakan. Aku segera menarik tanganku, melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Namun sebelum aku sempat keluar dari kamar mandi, Wati menarik kerah kemejaku sekali lagi. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku, memberikan hembusan nafas yang membuat bulu kuduku meremang untuk terakhir kalinya siang itu. "Jangan takut, Mas sayang," bisiknya dengan nada yang sangat intim dan penuh janji. "Selesaikan sandiwara ini dengan istrimu, kita lanjut malam nanti." Aku terpaku. Kata-kata itu seolah menjadi kontrak mati yang baru saja kutandatangani dengan setan. Aku segera keluar dari kamar mandi, bergegas menuju ruang tengah dan pura-pura sibuk dengan kipas angin yang tadi sempat kutinggalkan. Pintu depan terbuka, Solihah masuk dengan wajah yang masam seperti biasanya, menjinjing plastik sayuran. "Mas, malah bengong aja. Itu kipas belum bener juga. Dan kamu, Wati, lama banget mandinya." Aku hanya bisa menunduk, jantungku masih berdegup kencang. "Iya, Bu, ini sedikit lagi benar." Di balik punggung Solihah, aku melihat Wati keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepalanya. Tersenyum sangat tipus ke arahku. Sebuah senyum yang mengingatkanku bahwa malam nanti, siraman yang sebenarnya baru akan dimulai. Malam merayap semakin dalam. Suara jangkrik di luar rumah terdengar saling bersahutan, menambah kesan sunyi yang mencekam di dalam kamar. Di sampingku, Solihah sudah terlelap sangat pulas. Kelelahannya mengurus arisan seharian tadi membuatnya mendengkur halus, sebuah tanda bahwa dunia sekitarnya sudah tak lagi ia pedulikan. Tapi aku, mataku masih menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata Wati di kamar mandi tadi siang terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. "Kita lanjut malam nanti." Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan itu sangat halus, hampir menyerupai gesekan ranting pohon pada kaca jendela. Jantungku seketika berdegup kencang. Itu bukan suara alam, itu adalah suara manusia. Ponselku yang kuletakkan di bawah bantal bergetar singkat.
Cahayanya menyilaukan mata di tengah kegelapan. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, aku membukanya. Sebuah pesan singkat masuk. "Mas, aku di luar jendela samping. Solihah sudah tidur kan? Aku kedinginan, Mas. Jemput aku lewat pintu belakang." Darahku mendidih. Antara rasa takut, rasa bersalah, dan rasa yang sudah tidak terbendung, aku bangkit perlahan dari ranjang. Aku melihat ke arah Solihah sekali lagi untuk memastikan dia tidak terbangun. Dia tetap bergeming. Setiap langkahku menuju pintu belakang terasa sangat berat, seolah ubin rumah ini berubah menjadi lumpur hisap yang ingin menghentikanku. Namun, bayangan Wati yang menungguku di luar, dengan segala perhatian dan kelembutan yang tidak kudapatkan dari istriku, seolah menjadi magnet yang tak bisa kulawan. Aku membuka kunci pintu belakang dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara decitan kayu yang tajam. Saat pintu terbuka sedikit, angin malam yang dingin langsung menyapa kulitku. Dan di sana, berdiri di bawah bayang-bayang pohon mangga, Wati menungguku. Dia hanya mengenakan daster tipis dengan jaket yang terbuka. Rambutnya terurai dan matanya berkilat di bawah cahaya rembulan yang pucat. Dia tersenyum, sebuah senyuman yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan terakhirku sebagai suami. "Mas, akhirnya kamu datang," bisiknya sambil melangkah masuk tanpa diundang. Aku segera menutup pintu di belakangnya. Di dapur yang gelap itu, Wati langsung menghambur ke pelukanku, membenamkan wajahnya di dadaku yang bidang. Wangi melati dari tubuhnya kembali menyerang indera penciumanku, lebih kuat dari sebelumnya. "Mas Ratno, malam ini biarkan aku membuktikan bahwa kamu adalah lelaki yang paling pantas untuk dicintai," bisiknya tepat di leherku. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini adalah jalan tanpa kembali. Tapi saat tangannya yang hangat mulai menyentuh tengkuku, aku menyadari bahwa malam ini aku bukan lagi suami yang selalu mengalah. Malam ini aku adalah seorang pria yang sedang menagih hak asasinya untuk bahagia. Dapur yang biasanya hanya menjadi tempatku mencuci piring atau mendengarkan keluhan Solihah, kini berubah menjadi medan perang bagi jiwaku. Di bawah cahaya remang dari lampu jalan yang menembus ventilasi, aku bisa melihat mata Wati yang berkilat, penuh kemenangan, penuh dengan rasa yang tak lagi disembunyikan. Dia tidak membuang waktu. Wati merangsek maju, mendorong tubuhku hingga punggungku membentur meja makan kayu yang dingin. Tangannya yang hangat langsung menjalar ke balik kemejaku, menyentuh kuritku dengan cara yang belum pernah dilakukan Solihah selama bertahun-tahun. "Mas Ratno?" bisiknya. Suaranya bergetar tepat di depan bibirku. "Cukup sudah jadi orang baik. Malam ini, jadilah lelaki yang hanya milikku." Saat jemari Wati mulai memainkan kancing kemejaku satu persatu, aku merasa tembok raksasa di dalam dadaku hancur berantakan. Aku tidak lagi menahan diri. Tanganku yang biasanya kaku kini bergerak dengan naluri purba, mencengkeram pinggangnya, menariknya hingga tubuh kami benar-benar menyatu tanpa celah. Aku bisa merasakan napas Wati yang memburu, panas di leherku. Setiap rintihan kecil yang lolos dari bibirnya saat aku mencium ceruk lehernya adalah bensin bagi api yang sudah menyulut sekujur tubuhku. Dia mencumbu leherku dengan penuh lapar, seolah dia ingin menandai setiap inci kulitku sebagai wilayah kekuasaannya. "Mas, begini seharusnya pria memperlakukan wanita." Nada parau. Logikaku mati total. Di dapur yang sunyi ini, aku bukan lagi Ratno yang malang. Aku bukan lagi suami yang selalu disalahkan. Aku adalah pria yang sedang mengambil paksa harga diriku kembali di tangan wanita ini. Aku mengangkat tubuh Wati ke atas meja makan, membuat piring-piring di sana bergeser pelan dengan bunyi denting yang mendebarkan hati. "Wati, kamu akan menghancurkanku," bisikku sarak. Suara yang keluar dari kedalaman tenggorokanku yang sudah kehilangan kendali. "Hancurlah bersamaku, Mas. Karena hanya di kehancuran ini kamu akan merasa hidup," jawabnya sambil menarikku lebih dalam ke dalam pelukannya. Di ruang sebelah, Solihah masih terlelap.
sama sekali tidak menyadari bahwa di atas meja makannya, suaminya sedang melakukan pemberontakan yang paling manis. Aku tidak lagi peduli pada hari esok. Malam ini, di bawah bayang-bayang dapur yang gelap, aku telah benar-benar melupakan segala kepatuhanku. Aku telah memilih jalanku sendiri. Fajar mulai menyingsing, membawa cahaya pucat yang menembus ventilasi dapur. Wati sudah lama pergi, menyelinap lewat pintu belakang sesaat sebelum ayam jantan berkokok, meninggalkan keheningan yang terasa berbeda di rumah ini. Aku berdiri di tempat yang sama, di depan meja makan yang semalam menjadi saksi bisu pemberontakanku. Aku merapikan letak piring yang sempat bergeser, menghapus setiap jejak yang mungkin tertinggal. Di dalam kamar, Solihah baru saja terbangun. Terdengar suaranya yang ketus memanggil namaku, menyuruhku untuk segera menjerang air panas. "Mas Ratno, bangun! Jangan malas-malasan!" teriaknya dari kejauhan. Aku menarik napas panjang, tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak akan pernah ia mengerti. Aku melangkah menuju dapur dengan tenang. "Iya, Bu, ini sudah siap," jawabku, tetap dengan nada penurut yang sama. Tapi di dalam sini, di balik dadaku, semuanya telah berubah. Aku tidak lagi merasa rendah diri. Aku tidak lagi merasa sebagai pecundang. Rahasia semalam dengan Wati telah memberiku kekuatan baru, bahwa di balik kepatuhanku, aku punya dunia yang tak terjamah oleh siapapun. Aku tetap menjadi Ratno yang penurut di mata dunia, tapi aku adalah raja di dalam rahasia yang kupendam sendiri. Karena pada akhirnya, setiap manusia berhak untuk bahagia, meskipun jalan yang ia tempuh harus bersembunyi di balik bayang-bayang malam. Terima kasih telah setia mendengarkan kisah Ratno, pria yang menemukan harga dirinya di saat-saat yang tak terduga. Ingatlah, di balik kesabaran selalu ada api yang siap membara. Tetaplah bersama kami di Zona Romantis, tempat berkumpulnya kumpulan cerita-cerita romantis terbaru yang disampaikan dengan narasi suara yang menyentuh jiwa dan menggetarkan perasaan Anda. Kami hadir untuk membisikkan sisi lain dari cinta yang tak pernah terungkap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit, tapi getaran cerita ini akan tetap tinggal di hati Anda. Jangan lupa, berikan dukungan kalian dengan komentar di bawah. Mantap, Bang, agar kita terus bisa berbagi rasa di sini.